Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Putri Camelia, mahasiswi PPG Prajawatan Gelombang 1 tahun 2024, Prodi PGSD kelas 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang telah saya buat dengan judul Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Picture-in-Picture untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi dan prestasi belajar siswa kelas 2 di sekolah dasar. Berdasarkan pengamatan observasi awal di kelas 2 SD Negeri Arjo Binangun 1 menunjukkan bahwa pada saat proses pembelajaran, siswa hanya mendengarkan penjelasan guru dan mengerjakan soal-soal yang diberikan, sehingga proses pembelajaran diberikan hanya berpusat pada penyampaian materi dari guru saja. Berdasarkan nilai pretest yang dihasilkan dari 29 siswa, terdapat 13 orang siswa yang masih di bawah KKM atau sebesar 45%, dan yang mendapatkan nilai di atas KKM itu sebesar 16 orang atau sebesar 55%. Permasalahan yang didapatkan diantaranya bahwa guru menggunakan model pembelajaran yang kurang bervariasi, serta siswa kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan lemahnya keterampilan kolaborasi dan rendahnya nilai prestasi belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Dari hasil tersebut, peneliti bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi dan prestasi belajar bahasa Indonesia pada murid kelas 2 SD Negeri 2 Arjo Binangun 1 dengan menerapkan model cooperative learning tipe picture-in-picture. Adapun kelebihan dari model pembelajaran picture-in-picture ini, seperti materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai secara singkat. Selain itu, siswa akan lebih cepat menangkap materi dengan melihat atau guru menunjukkan gambar-gambar dari materi yang ada. Pada penelitian sebelumnya, menurut Nursida menemukan bahwa sebuah studi di SD Negeri Impres, Kawa, mengungkapkan bahwa setelah menerapkan model pembelajaran picture-in-picture, sebesar 45% siswa mencapai skor tinggi 76-100 pada post-test mereka dibandingkan dengan pretestnya. Selain itu, menurut Luciana tahun 2020 bahwa keterampilan kolaborasi bukan sekedar keterampilan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah pembelajaran, lebih dari bahwa keterampilan kolaborasi itu merupakan suatu keterampilan berkomunikasi dan bekerja sama menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Kebaruan penelitian ini terletak pada aplikasi dalam konteks pendidikan bahasa Indonesia di sekolah dasar, sebuah area yang masih jarang diteliti dan dengan menggunakan metode ini. Dengan menilai bagaimana metode ini dapat mempengaruhi pemahaman dan retensi materi bahasa Indonesia di kalangan siswa kelas rendah, penelitian ini berpotensi memberikan wawasan baru mengenai teknik pengajaran efektif untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam di tingkat dasar dalam mengembangkan keterampilan kolaborasi dan berpikir. Baik, penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas atau bisa disebut PTK. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 2 di SD Negeri Arjo Binangun 1, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif antara guru model sebagai pelaksana tindakan, peneliti sebagai observer 1, dan teman sejawat sebagai observer 2 dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2024-2025. Penelitian dilakukan sebanyak 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Tahap penelitian ini antaranya perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan non-tes. Pada teknik tesnya berupa soal pretest, soal evaluasi, dan soal post-tes. Sedangkan teknik non-tesnya menggunakan observasi dan dokumentasi. Indikator keberhasilan penelitian ini apabila prestasi belajar bahasa Indonesia siswa pada setiap siklus sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa mencapai KKM 70 dan adanya peningkatan keterampilan kolaborasi siswa pada setiap siklus sekurang-kurangnya mencapai kriteria baik lebih dari 80%. Hasil penelitian yang telah disajikan tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keterampilan kolaborasi dan hasil belajar. Pada keterampilan kolaborasi siswa pada siklus 1 sebesar 68%, sedangkan pada siklus 2 mencapai 85% dan sudah
mencapai ketuntasan minimal. Sedangkan pada hasil belajar atau prestasi belajar siswa yang sebelumnya prasiklus, ketuntasannya hanya mencapai 55% setelah diterapkan model kooperatif tipe pitcher and pitcher ini. Pada siklus 1 mencapai atau meningkat sebesar 72%, namun karena belum mencapai ketuntasan minimal sebesar 70 KKM 70 dan 70%, maka dilakukan perbaikan pada siklus 2 sehingga mencapai 90% ketuntasan. Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa model cooperative learning tipe pitcher and pitcher ini telah memberikan hasil yang baik dan tidak perlu dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Temuan ini berkontribusi pada peningkatan keterampilan kolaborasi dan prestasi belajar siswa dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memahami materi secara menyeluruh melalui penggunaan gambar. Suksesnya penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi landasan bagi guru yang lain atau di SD Negeri Arjo Binangun 1 Kota Malang itu sendiri untuk mengembangkan strategi pengajaran yang lebih efektif. Sementara bagi peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi inovasi baru untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dengan penerapan model serupa. Terima kasih presentasi yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.